tentang kepantasan seseorang untuk menjadi suami. Seseorang untuk menjadi suami. Laki-laki itu menikah dengan siapa aja. Artinya siapa saja, karena laki-laki itu pemimpin, maka dia mau menikah dengan yang tidak kufu dengan dia, yang tidak sebangsa sama dia, yang tidak setara dengan dia, boleh. Tapi kalau perempuan tidak. Jadi pembahasan kafaah ini adalah bagi perempuan. Perempuan ini kalau menikah harus yang kufu sama dia. Baik, kemarin kita bicara bahwasanya kafaah, kesetaraan yang disepakati oleh para ulama adalah kesetaraan dalam agama. Apakah kafaah ini syarat sahnya nikah apa bukan? Apakah kafaah ini memang dipertimbangkan dalam pernikahan atau tidak? Ternyata ada khilaf di antara para ulama. Ana akan bacakan khilaf ini. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya kafaah itu mu'tabar. Cuma nanti kita akan bahas lagi apakah masuk syarat sahnya nikah atau bukan syarat. Apa dalil mereka? Dalil mereka yang mengatakan kesetaraan itu harus dipertimbangkan, bahkan dapat berdampak kepada keabsahan pernikahan. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, takhayyaru linutafikum wa ankihul akfa wa ankihu ilaihi. Kata Nabi SAW, kalian pilihlah untuk nutfah kalian, jangan sembarangan menikah. Nikahkanlah orang-orang yang kufu, yang setara, dan nikahkan juga kepada mereka. Artinya kita kalau mau menikah, nikah dengan orang yang kufu, dan carilah orang yang kufu untuk menikahi putri-putri kalian. Jadi ingat ini berkaitan dengan wanita. Bukan wanitanya yang harus kufu, tapi kalau wanitanya umpamanya dia orang yang soleha, maka dia tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang soleh. Tapi kalau laki-laki yang soleh boleh menikah dengan wanita yang tidak soleha. Kadang-kadang kan ada laki-laki yang mengatakan, insya Allah ana bisa perbaiki, Ustaz. Iya, memang laki-laki dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, pendapat yang kedua, ternyata kafaah itu enggak muktabar, enggak menjadi pertimbangan dalam pernikahan. Dan ini salah satu riwayat dari madhabnya Imam Ahmad dan Ibnu Hazm serta Al-Karhi dari kalangan Hanafiyah. Apa kata Ibnu Hazm? Ibnu Hazm mengatakan ahlul Islam kulluhum ikhwah. Umat Islam itu semuanya saudara. La yahrumu ala ibni zinjiyatin laghiyah nikaha ibnil khalifatil hashim. Ini kata Ibnu Hazm, tidak haram anak wanita negro yang nasabnya nggak ketahuan. Jadi nggak ketahuan dia ini anaknya siapa gitu jam. Tapi dia muslim. Tapi yang jelas dia anaknya orang negro, orang Afrika. Nasabnya nggak ketahuan, nggak hafal. Engkau anaknya siapa? Siapa ya bapakku ini terus nggak tahu sulit. Nggak haram bagi dia menikahi putrinya khalifah dari Bani Hashim. Kenapa? Karena ahlul Islam ikhwah, semuanya saudara. Kemudian beliau mengatakan wal fasiq alladhi balagha al-ghayata min al-fisqi
al-muslim ma lam yakun zaniyan kuf'an lil muslimatil fadilah. Beliau berpendapat dalam urusan agama pun, seorang laki-laki muslim yang fasik, selama dia bukan pezina, dia itu sepadan untuk menikahi wanita muslimah yang fadilah, yang mulia. Itu pendapat Ibnu Hazm. Tapi Anda lihat pendapat jumhur lebih kuat sebenarnya. Hanya saja terjadi perselisihan dalam masalah kafaah atau kesetaraan apa yang dituntut dalam pernikahan. Baik. Yang berpendapat jamaah bahwasanya kafaah itu tidak dipertimbangkan dalam pernikahan, disebutkan kisah Abu Hudzaifah bin Utbah dari Bani Abdi Syams. Dia menikahkan Salim. Salim ini maulanya Abu Hudzaifah. Dia bukan, bahkan dikatakan dia dari kalangan maulanya Ansar. Salim ini dinikahkan dengan keponakan dia. Yang keponakan dia ini Quraisyah. Dan Nabi tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Dan nikahnya sah. Baik. Apakah itu syarat sah dalam pernikahan? Kalau kita mengatakan harus setara, antum pantas nggak menikah sama dia, antum harus tahu diri. Ada yang mengatakan syarat sahnya nikah. Kalau bicara syarat sahnya nikah, berarti ketika akad nikah syarat itu harus terpenuhi. Kalau syarat itu sudah terpenuhi, nanti di tengah jalan suaminya berubah. Kalau bicara agama ya, kadang-kala waktu nikah suaminya soleh, Masya Allah. Berapa banyak perempuan yang mengatakan, Ustadz suami ana itu udah hijrah Ustadz, suami ana itu ngaji Ustadz, tapi sekarang berubah. Apakah kemudian berdampak kepada keabsahan pernikahannya? Tidak. Karena ketika terjadi akad nikah, dia setara, dia kufu buat perempuan tersebut. Ini yang mengatakan syarat sah nikah. Yang mengatakan bukan syarat sah nikah, berarti kembali kepada wanita dan walinya. Kalau wanitanya ridho, dia nggak apa-apalah dengan dia, aman insya Allah. Nggak apa-apa engkau mau. Mamanya nanti kita akan bahas yang tentang masalah nasab ya. Kalau dikatakan dia ini bukan dari bangsa Arab loh, engkau mau? Kata anaknya mau ayah. Ya sudah. Ketika anak dan walinya ridho, yang berpendapat bukan syarat tapi bicara hak. Jadi haknya anak perempuan dan wali. Kalau mereka menggugurkan hak mereka, nggak ada masalah, sudah selesai. Baik. Kalau bicara dalam mazhab Syafi'i, karena kita di Indonesia, kemarin beberapa waktu yang lalu jamaah, bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu di Arab Saudi, kalau nggak salah di Dammam, itu dipisahkan suami istri yang sudah punya anak gara-gara masalah kafaah. Kafaah dalam nasab. Jadi walinya itu nggak ridho. Banyak yang menyalahkan ketika putusan hakim mereka dipisahkan. Jadi bukan diceraikan tapi dipisahkan, pernikahannya dianggap dibubarkan pernikahannya tersebut. Banyak yang komentar miring. Ini hukum apa, ini itu, mereka sudah punya anak kok dipisahkan. Mereka nggak tahu, boleh jadi laki-laki itu waktu menikah mengatakan dia itu nasabnya sampai ke fulan, ternyata dia menipu. Kan ada orang mungkin, ada orang mengatakan saya ini Habib umpamanya, mau menikah dengan anaknya Habib. Si Habib ini
Ya sudah, dia pikir benar gitu. Setelah 10 tahun tahu-tahu datang orang mengatakan, "Loh, fulan itu sopo gitu." Kata, "Loh, ini Habib fulan." Aduh, bukan dia. Bohong dia, kata dia. Anak kenal sama bapaknya dia. Di sini sang wali yang menikahkan dia merasa, oh, anak ditipu gitu. Maka ketika mereka beranggapan bahwasanya nasab itu muktabar, maka dipisahkan. Apalagi terjadi unsur penipuan. Baik. Di dalam mazhab Syafi'i, Ana akan bacakan sedikit berkaitan dengan masalah nasab dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan yang ketiga yang muktabar dalam kafah itu adalah nasab. Ini Anda baca dari kitab Raudatul Talibin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Fal ajami laysa kuf'an lil arabiyyah. Laki-laki bukan dari bangsa Arab enggak kufu dengan wanita Arab. Kita bicara dari sisi laki-lakinya ya. Ingat, kalau laki-laki mau nikah dengan siapa saja, tafadhal. Ini fal ajamiyu, laki-laki ajam itu tidak kufu buat wanita Arabiyah. Wala ghairul qurasyi lil qurasyiyah. Dan orang yang bukan dari bangsa Quraisy tidak kufu dengan wanita Qurasyiyah. Wala ghairul Hashimi wal Muttalibi lil Hashimiyah awil Muttalibiyah. Keturunan Bani Hashim yang selain dari Bani Hashim dan selain dari keturunan Al-Muttalib, itu mereka tidak kufu lil Hashimiyah awil Muttalibiyah, untuk wanita dari Bani Hashim atau dari Bani Muttalib, nggak kufu. Jadi pendapat ini ada, jemaah. Kemudian disebutkan wa Banu Hashim wa Banu Muttalib akfa. Banu Hashim dan Banu Muttalib mereka setara, mereka saling menikah, nggak ada masalah. Kemudian wa yu'tabarun nasabu fil ajamil kal Arab. Dan di bangsa ajam non Arab, nasab itu juga muktabar, juga dipertimbangkan, diperhitungkan. Tapi ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i, enggak. Kalau di luar bangsa Arab, nasab itu enggak dianggap. Ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Li'annahum la ya'tanuna bihifdhiha wa tadwiniha. Karena selain bangsa Arab itu enggak peduli dengan nasab mereka. Mereka tidak mencatat. Mereka tidak mengingat. Nah, siapa nama antum? Romansa bin siapa? Bin Aji, bin Mulyadi, bin lupa sudah. Jadi memang yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, di selain bangsa Arab mereka nggak peduli sama nasab. Anaknya siapa? Padahal anak ini keturunannya Mojopahit, turunannya Gajah Mada, nggak ada yang tahu gitu, siapa. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Akan tetapi beliau mengatakan al-awwal ashah. Pendapat yang pertama yang mengatakan nasab di bangsa ajam non Arab juga muktabar, itu pendapat yang lebih kuat seperti itu. Baik, ini beberapa masalah nasab. Jadi jamaah, pendapat yang rojih, yang lebih kuat, nasab itu muktabar, akan tetapi bukan syarat sah nikah. Kalau sang perempuan nerima, sang wali juga nerima, nggak apa-apa, fadhal. Ini dalam mazhab Syafi'i, Walaupun kita melihat nggak ada masalah sebenarnya dalam urusan nasab ini. Dalilnya apa? Tadi yang kita sebutkan hadis Nabi SAW menikahkan Usamah bin Zaid dengan siapa? Menikahkan Usamah bin Zaid
dengan Zainab bintu Jahsh al-Qurashi. Nabi nikahkan. Ini dalil yang kuat bahwasanya itu bukan syarat sah nikah. Buktinya Nabi menikahkan. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mau menikahkan, pilihlah laki-laki yang bertakwa. Apa gunanya kalau dia nasabnya mulia, sedangkan masuk surga nggak pakai nasab? Pakai apa masuk surga? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Nanti ketika melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, barang siapa yang disebabkan amalnya dia lambat melewati sirat, nggak akan jadi cepat gara-gara nasabnya. Saya orang Arab gitu loh, lebih cepat, nggak ada. Ukurannya adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita tatkala kita hendak menikahkan putri kita. Taib. Masalah kafa'ah dalam harta. Iya. Sebagian mazhab itu mensyaratkan. Dalam mazhab Syafi'i, tapi yang sahih dalam mazhab Syafi'i enggak. Jadi enggak harus wanita kaya itu menikah dengan laki-laki kaya. Cuma kalau menikah orang miskin dengan wanita kaya ini bisa berdampak hilangnya keharmonisan. Kok bisa? Jadi kafa'ah ini sebenarnya dipertimbangkan oleh para ulama. Mereka menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW, tujuan utamanya bagaimana rumah tangga itu harmonis, supaya tidak jadi keributan. Kalau antum miskin nikah dengan wanita kaya ini bedaknya aja 2,5 juta. Bedaknya aja. Perawatan sepekan sekali. Berapa perawatan di sini? Ya tergantung. Ada yang 2,5 juga. Bedaknya 2,5 juta. Perawatan 4 kali 1 bulan sudah 12,5 juta. Ketika dia menuntut kepada antum untuk perawatan dia, antum nggak mampu. Akhirnya dia mulai, ya Allah, nyesel dapat orang kayak antum ini. Ribut akhirnya cuma. Tapi kalau sepadan, laki-laki perempuannya ini kaya, laki-lakinya kaya, insya Allah bisa memenuhi. Makanya kalau antum nanti membahas, nanti kita akan bahas ya, apakah wanita itu wajib berkhidmat kepada suaminya, nyuci piring, nyuci baju, bersih rumah, apakah wajib dia melakukan itu? Yang sahih ikut budaya, ikut uruf yang ada. Tapi sebagian ulama menjelaskan, kalau dia biasa di rumahnya dilayani, maka suaminya wajib mendatangkan pembantu. Gimana antum? Antum harus datangkan pembantu gitu. Makanya lebih baik antum cari wanita yang biasa melayani diri dia sendiri. Enak. Datang ke rumah, nasi sudah siap ya. Bukan duduk dia di atas kursi sambil mau makan bang, siap, anak pesenin. Karena dia nggak biasa gitu loh jemaah. Jadi kafa'ah dalam harta ini tidak menjadi syarat sebenarnya. Artinya laki-laki yang miskin, yang muslimah boleh menikahi wanita yang kaya raya, boleh, asalkan tadi wanitanya mau. Ini nanti berdampak jamaah ketika orang itu dinikahkan pada waktu kecil, kemudian perempuan itu besar, yang loh aku kok dinikahkan sama orang miskin, sama ayahku mama itu, maka dia berhak gugat cerai. Bukan gugat cerai, nikahnya difasakh, dia berangkat ke qadhi. Ini masalah kafa'ah. Kemudian ada yang namanya kafa'ah dalam pekerjaan, profesi. Ana akan bacakan dalam mazhab Syafi'i.
Bagaimana dalam mazhab Syafi'i urusan kafa'ah dalam pekerjaan? Al-khamisah, kriteria kafa'ah yang kelima adalah al-hirfah, kerjaan. Imam Nawawi mengatakan mereka yang berprofesi dengan pekerjaan yang rendah, kan kita tahu lah, kalau bicara rendah ini kan antum di masyarakat dapat melihat ya, apa pekerjaan yang terhormat dan apa pekerjaan yang malu antum mau nyebutkan pekerjaan antum. Umpamanya, apakah sama profesi kuli bangunan sama tukang bangunan? Sama enggak? Enggak sama. Tukang bangunan masih bisa, saya tukang. Kamu kuli, Pak. Padahal sama-sama bangunan. Terus bagaimana ini kuli tukang bangunan sama kontraktornya? Kan orang melihat, oh beda lah. Kalau antum melamar anaknya, orang mengatakan, "Bapak apa pekerjaanmu?" "Saya yang bangun Masjid Abdillah." Masya Allah. Oh, Masya Allah. Kelihatan berbeda, artinya membuat seorang itu jadi ya seneng gitu loh. Itu hal yang wajar. Maka disebutkan di sini, mereka yang punya berprofesi dengan yang rendah, maka enggak kufu, enggak sepadan dengan pekerjaan yang lebih tinggi. Dicontohkan fal kannas. Apa kannas? Kannas seperti manusia. Kannas tukang sapu. Tukang sapu, tukang bersih-bersih. Fal kannasu wal hajjamu, dan tukang bekang, wa qayyimul hammam, dan penjaga sauna, wal haris security, wal ra'i penggembala, la yukafiuna, mereka enggak sepadan dengan anaknya al khayyat, anaknya yang berprofesi apa khayyat ini? Penjahit. Ini disebutkan jamaah. Enggak sepadan dengan anaknya penjahit, dengan putrinya penjahit. Dan putrinya dan al-khayyat dan seorang penjahit itu tidak kufu buat putrinya seorang bisnismen, tajir. Kemudian disebutkan walal muhtarif, dan orang yang punya profesi-profesi itu, yang macam-macam profesinya, itu enggak sepadan, enggak kufu buat putrinya hakim atau putrinya ulama. Maka yang antum melihat kadangkala enggak bisa ngelamar anaknya kiai kecuali antum kiai juga, paling enggak gus juga. Itu terjadi di masyarakat jemaah. Tapi sebenarnya ini enggak muktabar. Yang sahih ini enggak muktabar. Kembali kepada tradisi dan budaya. Kalau ternyata memang di masyarakat itu nggak ada masalah sebenarnya kok Ustaz, dan mereka nerima, walinya juga nerima, perempuannya juga menerima, nggak ada masalah. Ini pendapat yang rojih ya. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, orang tua itu boleh tidak menikahkan putrinya. Umpamanya putrinya ngomong, "Ayah, aku dilamar oleh fulan." Ayahnya mengatakan, "Apa kerjaannya dia?" "Bapakmu nih bisnismen. Bapakmu ini konglomerat di Jember, nomor 207. Umpamanya dia itu apa? Oh, dia anaknya petani. Lu gimana? Maka kalau sang ayah mengatakan enggak, bapak enggak ridho, cari yang lain. Nah, maka secara mazhab Syafi'i muktabar, artinya dia itu enggak bisa anak ini lalu menggugat bapaknya ke pengadilan, mengatakan bapakku nggak mau menikahkan aku, padahal yang datang melamarku kufu, sepadan sama aku. Ternyata dilihat sama qadhinya, sama hakimnya dalam mazhab Syafi'i, enggak kufu, bapakmu nggak salah gitu. Tapi sekali lagi yang benar, yang muktabar, yang jadi patokan kufu atau kafa'ah itu adalah urusan agama. Yang lainnya urusan pekerjaan enggak. Kemudian ya, itu mungkin berkaitan dengan kafa'ah. Semoga kita semakin faham ya, ketika mau menikahkan putri kita, antum harus fokus dengan masalah agamanya dia.
bukan masalah pekerjaan atau harta atau yang lain. Taib, ahibati fillah. Di antara dalil yang digunakan oleh mereka yang beranggapan nasab itu atau kesetaraan dalam nasab itu mu'tabar, itu ada hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-Arab ba'duhum akfa'u ba'd. Bangsa Arab itu kufu untuk bangsa Arab. Wal mawali ba'duhum akfa'u ba'd. Maula yang tidak dari bangsa Arab asli itu mereka yang bukan dari kabilah yang asli itu, mereka kufu dengan yang sama dengan mereka. Artinya nasabnya pokoknya sama. Illa haikan au hajjaman. Di sini disebutkan profesi. Kecuali kalau profesinya beda nih. Ini profesinya haik. Haik itu tukang tenun, hajjam tukang bekam. Ini dipermasalahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, tapi hadis ini dhaif. Sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum. Walaupun kalau antum baca buku-buku fikih, mereka akan menyebutkan hadis ini. Barakallahu fikum.